Para kekasih, ada 3 buah ayat kita buka dalam Bilangan pasal yang ke-11. Kita Bilangan pasal yang ke-11. Ayat yang ke-21 sampai 23. Kita Bilangan pasal yang ke-11, para kekasih. Ayat yang ke-21 sampai 23. Saya undang kita bangkit berdiri sejenak, kita akan baca bersama. Siap? 1 di rumah saudara juga dengan suara. 1, 2. Tetapi kata Musa, bangsa yang ada bersama aku ini berjumlah 600.000 orang berjalan kaki. Namun engkau berfirman, daging akan kuberikan kepada mereka, dan genap sebulan lamanya mereka akan memakannya. Dapatkah sekian banyak kambing domba dan lembu sapi disembelih bagi mereka, sehingga mereka mendapat cukup? Atau dapatkah ditangkap segala ikan di laut bagi mereka, sehingga mereka mendapat cukup? Tetapi Tuhan menjawab Musa, masakan kuasa Tuhan akan kurang untuk melakukan itu? Sekarang engkau akan melihat apakah firmanku terjadi kepadamu atau tidak. Ulangi, sekarang engkau akan melihat apakah firmanku terjadi kepadamu atau tidak. Sekali lagi, sekarang engkau akan melihat apakah firmanku terjadi kepadamu atau tidak. Amin. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Para kekasih, tidak ada iman, tidak dapat. Saudara, kita membaca di sini tentang perjalanan Israel. Saudara, belum lama mereka melewati Laut Kolsom dan menyeberang untuk masuk ke wilayah yang lebih dekat lagi, yaitu Sungai Yordan. Ada perbatasan lagi, yaitu Sungai Yordan. Di balik seberang Sungai Yordan itulah tanah perjanjian. Saudara, ketika mereka baru saja keluar dari Laut Kolsom dan mereka dilepaskan dari kejaran tentara-tentara dan Firaun, saudara, mereka sekarang setelah berjalan sekian lama mereka kelaparan. Saudara, karena lapar, mulai muncul pertanyaan kepada Tuhan. Perhatikan, ini filosofinya. Itu sebab Tuhan berkata, kamu tidak boleh lapar. Kamu tidak boleh tidak bisa beli makanan. Aku akan menjamin kamu sampai kamu bisa makan. Lihatlah burung-burung di udara. Tidak ada yang menanam, tidak ada yang menabur, tidak ada yang menuai. Tapi tidak ada seekor pun dari mereka yang jatuh ke tanah karena kelaparan. Saudara, jadi Tuhan menjamin bahwa saya dan saudara akan bisa hidup berkelimpahan di dalam Tuhan Yesus. Amin. Sebab apa? Sebab ketika orang lapar, mulai mau berontak kepada Tuhan. Jadi saudara dan saya harus tahu, Tuhan, firman-Mu sudah memberikan bukti bahwa kalau orang lapar bisa bertanya dan bisa berontak. Itu sebab Tuhan, Engkau akan memberi berkat-Mu kepada hamba. Ya anakku, aku memberi kepada kamu. Asal kamu mengutamakan kerajaan Allah dan kebenarannya, aku pasti memberkati kamu. Amin. Ya, itu sebab saudara mesti tahu. Jadi ketika mereka lapar, mereka mulai berontak kepada Tuhan. Saudara, mereka datang, pemimpin-pemimpin mereka datang kepada Musa. Musa, kalau engkau tidak bisa memberi kita makan, kami akan bunuh engkau. Kenapa engkau mengeluarkan kami dari Mesir? Di Mesir kami walaupun sepanjang hari kami bekerja keras, tetapi pada malam hari kami duduk di depan belanga. Tahu belanga? Kuali. Yang berisi gulai dan daging, sup dan lain sebagainya. Rempah-rempah ada di sana. Kami bisa makan walaupun sepanjang hari kami kerja keras.
Musa, kami kepingin makan daging. Kami tidak mau makan roti mana ini yang setiap pagi datang turun dari sorga dan kami harus mengambilinya. Satu orang satu takar. Kami sudah muak. Tuh, mereka bilang kami sudah muak. Kami mau muntah kalau makan itu. Menurut saudara, Tuhan mendengar mereka punya keluh kesah dan caci maki apa tidak? Mendengar apa tidak? Hati-hati loh. Tuhan mendengar loh, saudara. Jangan pikir orang tuamu tidak dengar. Jangan pikir anakmu nggak dengar. Tapi Tuhan mendengar. Susah sekali orang-orang ini. Ada kekurangan sedikit sudah berontak. Mereka tidak hafal tentang tipenya Tuhan. Kalau Tuhan melihat itu anak-anaknya dalam kekurangan, dalam bahaya, di dalam keadaan yang terjepit, mesti Tuhan turun tangan. Hanya 72 orang yang bilang amin. Mesti turun tangan. Iya, mereka itu lupa tipikal sifat karakteristik dari Allah, Yehova, yang menjamin mereka. Sayang sekali. Ketika kita kekurangan, kita selalu memikirkan jelek ataupun negatif, ataupun ingin undur dari Tuhan. Selalu muncul negatif. Kita lupa siapa Dia. So many times in our problems and all the obstacles of our life, we are full with anger to God. And we angry to Him. We forget everything, the best, the loving kindness, and all the mercies of Christ in our life. We just forgot it. Kita melupakan. Sehingga apa? Sehingga kita mempunyai satu perasaan. Tuhan, kenapa tidak Dia? Kok aku yang ngalamin? Dia nggak apa-apa, aku kok ngalamin Tuhan. Nah, mulailah kita ini berbantah-bantahan dengan Tuhan. Sekali lagi itu sebab Tuhan tidak mau saudara kekurangan. Tuhan tidak mau saudara miskin. Tuhan mau memberkati semua anak-anaknya sampai berkelimpahan. Itu poin pertama. Poin kedua yang saya baru katakan tadi. Saudara, Tuhan tidak mau saudara sudah dijamin, saudara sudah dipelihara oleh Tuhan. Namun ketika saudara menghadapi sesuatu kekurangan atau sesuatu masalah dalam hidup saudara, saudara lupa kepada siapa Dia itu. Engkau lupa, saya lupa. Sehingga kita ngamuk, sehingga kita nesu kepada Tuhan, sehingga kita gak senang hati sama Tuhan. Kita lupa siapa Dia. Di dalam penderitaan, dalam pencobaan, dalam kekurangan, dalam kesakitan, dalam semua macam musibah yang ada dalam hidup kita kita harus selalu ingat siapa Dia. Dia Bapa yang luar biasa. Dia yang memelihara kita. Dia tidak pernah, Alkitab berjanji, tidak pernah sekalipun matanya dialihkan dari hidup kita. Selama kita hidup benar. Itu sebab kita harus yakin. Kalau aku mengalami sekarang kerugian, kekurangan, atau aku mengalami kekecewaan, aku mengalami sesuatu hal yang tidak baik dan tidak enak sama sekali. Aku yakin Bapakku tetap adanya dulu, sekarang, sampai selamanya. Dia tetap pegang janjinya. Katakan tetap pegang janjinya. Saudara, itu sebab Anda dan saya harus tahu. Musa menyampaikan kepada Tuhan, Tuhan lihat mereka mau bunuh aku Tuhan. Karena mereka bilang aku yang bawa mereka keluar dari Mesir dan sekarang mereka kepingin makan daging Tuhan. Mereka bilang sudah muak dengan roti dari sorga, mana dari sorga. Saudara, kalau orang-orang Israel bilang mereka sudah muak dengan mana, itu menurut saudara, itu penghinaan kepada Tuhan apa tidak?
Kurang keras. Satu penghinaan. Jadi barang siapa yang tidak suka kepada firman, dia menghina Allah. Itu sebab penting sekali anak-anak Tuhan suka selalu. Tuhan, walaupun hamba sekarang sedang ruwet pikirannya, enggak, hamba harus tetap firman. Hamba percaya Roh Kudus memberi pengertian kepada hamba. Walaupun hamba sedang rumit dan sedang ruwet dan sedang dalam keadaan negatif, defisit dalam keuangan, atau ada masalah keluarga, atau masalah masa depan, tetap hamba mengutamakan firman-Mu, Tuhan. Saudara, maka orang yang semacam ini bisa dipelihara seterusnya. Saudara, tapi orang-orang Israel, mereka mengancam Musa, kalau kamu tidak kasih kami daging, kami bunuh kamu. Kasihan Musa ini, kasihan. Ini bukan sekali loh, berulang kali umat Israel mengancam kepada Musa, mengancam pada Harun, imam besar. Saudara yang kekasih, nah inilah pada saat itu ketika dia sedang mengalami stres yang berat, Musa ini, Tuhan mengatakan, Musa, kamu gak usah teriak-teriak begitu Musa. Aku akan kasih daging pada mereka. Hah, Tuhan? Yang benar aja. Engkau mau kasih daging dari mana? Kami di tengah-tengah padang gurun, Tuhan. Di sini tidak ada apa-apa, Tuhan. Cuma tumbuh-tumbuhan kaktus dan tumbuh-tumbuhan padang pasir saja. Di sini tidak ada apa-apa, Tuhan. Makanya engkau kirim mana setiap hari kepada kami. Sekarang engkau bilang, engkau mau memberi daging kepada kami. Tuhan, yang benar aja Tuhan. Orang-orang yang bersama aku ini 600.000 orang berjalan kaki. Bukan 600.000 orang naik mobil, naik bis, naik kereta api. Jalan kaki Tuhan. Asal jalan kaki 20 kilo sudah bilang lapar Tuhan. Asal jalan kaki 10 kilo sudah bilang lapar dan lelah dan lemah. Tuhan, mereka itu berjalan kaki loh Tuhan. 600.000 orang. Di dalam terjemahan yang lain, 600.000 orang laki-laki. Jadi kalau ditotal dengan istri mereka, wanita dan anak-anak, itu sekitar 2 juta lebih orang. Tuhan bayangin, laki-lakinya yang kuat makan aja 600.000 orang. Tuhan, adakah kambing dan domba, lembu dan sapi yang cukup disembelih untuk memberi makan mereka daging? Walau masing-masing sedikit saja. Ini bantahan dari Musa. Musa, percayalah aku. Tuhan, sulit buat aku mempercayainya. Kalaupun engkau memberi daging ikan, kalau ikan di laut itu dikeruk semua, tidak akan cukup memberi makan orang 2 juta lebih ini Tuhan. Musa, stop. Jangan cerewet. Ya. Kalau saudara seringkali kalau doa, cerewet tidak sama Tuhan. Tuhan, ini mantu saya kayak begini Tuhan, ini anak saya, putu saya itu Tuhan nakal banget. Aduh Tuhan, istriku atau suamiku ini, wah menjelei banget Tuhan. Siapa kalau doa cerewet di hadapan Tuhan? Ya, saudara yang kekasih, seringkali kita mengalami demikian, melakukan demikian. Musa, stop. Aku bilang kepadamu, bukan 1 hari saja aku akan memberi makan daging. 1 bulan penuh, Musa, aku akan memberi daging kepada mereka. Loh Tuhan, kenapa Tuhan tiba-tiba bilang 1 bulan? 1 periode. Karena di 1 periode 1 bulan 30 hari ini, mereka akan tiba di satu tempat yang sudah Tuhan sediakan. Yang berkelimpahan dengan pohon buah kurma dan air yang sejuk dan segar pada wadi atau mata air. Jadi Tuhan itu melihat keadaan kita dan dia menghitung segala possibility. Segala macam kerugian, keuntungan, peristiwa,
pada satu periode sampai pada pos yang akan datang. Saudara, coba lihat. Tuhan berfirman pada Musa, bukan cuma 1 hari Musa. Aku kasih mereka makan 1 bulan dengan daging yang aku akan kirim kepada kamu. Siapa yang percaya angkat tangan. Siapa yang tidak percaya turunkan tangan. Percaya pora ya. Kayak orang mabuk nanti. Saudara percaya? Ayo tirukan doa saya. Tuhan Yesus, hamba percaya pada pemeliharaan dan janji Tuhan. Apapun yang terjadi, tantangan dan bencana, kerugian dan kegagalan, sakit atau sehat, hamba percaya Engkau menghidupi, menjamin, berlimpah dalam nama Yesus. Hidup hamba memiliki saldo bersih secara rohani dalam nama Yesus. Ucapkan terima kasih engkau yang percaya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dan kita yang percaya mengaminkan. Amin. Haleluya. Para kekasih, mari ketika engkau menghadapi sesuatu masalah, terbentur ya mereka, tidak ada satu yang tidak kepingin daging, karena mereka muak dengan roti dari sorga. Saudara, Tuhan bilang, aku akan kasih mereka berapa lama? Sebulan. Aku kasih mereka 1 bulan. Sampai, Tuhan bilang begini, lebih ditekankan lagi. Sampai daging itu nyantol di gigi mereka, mereka masih tetap makan terus. Saudara, itu satu gaya bahasa dari Tuhan mengatakan, kamu gak akan pernah kekurangan. Ya, berapa banyak kau mau makan, aku akan kasih kepada kamu. Saudara. Jadi saya dan saudara harus tahu, saya menuliskan berlimpahlah. Ini bukan sesuatu dongeng. Bukan sesuatu kata-kata menghibur kita orang. Tidak. Memang Tuhan mengatakan demikian. Aku akan menjamin mereka sebulan penuh. Mereka akan penuh dengan makanan daging yang mereka harapkan. Saudara, daging apa sekarang yang saya tanya? Musa bicara tentang daging di darat. Musa yaitu kambing, domba, lembu, sapi. Ulangi. Kambing, domba, lembu, sapi. Kemudian Musa bicara tentang di air. Ya. Ikan, katakan ikan. Menurut saudara, satu yang belum kelupaan Musa, katakan apa itu? Udara. Ya. Angkatan darat. Angkatan udara lupa. Ya. Saudara, Musa tidak kepikir tentang yang di angkasa, yang dari sorga. Kalau Tuhan mau memberi daging kepada Anda dan kepada saya, Dia tidak kasih daging yang dari dunia. Tuhan mau kasih daging dari sorga. Katakan berkat-berkat jasmani, keuangan, dan lahiriah, tetapi yang dijamin oleh Tuhan. Saudara, ini loh. Yang sering kali kita lupa, sama seperti Musa, pemimpin yang besar. Kenapa dia tidak bilang, dan burung-burung di angkasa, yang juga punya daging. Karena Musa punya pikiran, burung itu seberapa sih dagingnya? Kalau saudara beli burung darah goreng itu segini. Medeni. Saudara akan keluar dari rumah makan. Seberapa? Saya mau tanya, burung darah goreng seberapa? Berapa? Ya, saya enggak ketok, enggak apa-apa. Ya.
Ini sinarnya terlalu banyak. Saudara, nah, jadi saudara mesti tahu bahwa Musa tidak kepikir yang dari sorga. Saudara, itu sebab saudara harus tahu, kalaupun Tuhan memberkati saudara, apa yang saudara inginkan, semua ulangi perkataan saya. Kalaupun Tuhan memberkati saya, tentang apa yang saya inginkan, maka Tuhan pasti memilihkan kebutuhan saya tersebut yang berasal dari Dia, yang bukan dari duniawi, yang mengandung dosa dan hukuman neraka. Yang percaya beri tepuk tangan bagi Dia. Itu. Saudara minta uang, saudara minta biaya, saudara minta kebutuhan sembako, saudara meminta pendidikan sekolah, saudara anak-anakku muda minta pasangan hidup. Para orang tua meminta menantu yang baik. Saudara, engkau boleh, kalau engkau memandang kepadanya, Dia akan memberi kepadamu semua yang kau butuhkan, tetapi yang tidak mengandung dosa dan tidak punya resiko membawa engkau masuk neraka. Ini harus diingat. Dia tidak akan memberikan sesuatu yang mempunyai resiko membawa saya masuk neraka, membawa engkau masuk neraka. Kalau Dia memberikan, semua berasal dari atas. Jadi banyak pertanyaan dan banyak permohonan doa dari anak-anak muda. Papa, tolong doakan supaya saya punya pasangan hidup yang baik, yang mapan, mempunyai masa depan. Masa depannya tidak mandek, tapi masa depannya panjang. Saudara, boleh. Itu semua kebutuhan anak-anak muda yang masih single. Saudara. Nah, jadi Tuhan akan memberi, tetapi kalau engkau menetapkan satu kriteria, sesuatu persyaratan Tuhan, harus orang yang kaya, harus orang yang cakep atau cantik, harus orang yang mempunyai masa depan dan mempunyai kekayaan berlimpah sehingga saya tidak usah kepikiran soal uang. Saudara, engkau hanya memikirkan seperti Musa memikirkan kambing, sate, gulai, apalagi tongseng, apa? Mikirkan apa? Duniawi, kambing, domba, lembu, sapi. Terus satu lagi yang dipikir oleh Musa apa? Ikan. Semua yang di bawah. Musa tidak kepikiran karena dia terlalu ditekan oleh sekitarnya. Dia tidak memikirkan yang dari atas. Bahkan dia mengatakan, Tuhan, dari mana engkau bisa memberkati, bisa memberi daging? Saya mohon supaya semua saudara, pikiran kita semua disucikan. Katakan, pikiran saya harus disucikan. Supaya hidup saya di bawah anugerah Tuhan yang luar biasa. Jadi kenapa saya tidak bisa diberkati? Karena pikiran saya selalu yang di bawah saja, yang bisa menjerat saya, menjerat Anda, membawa kita masuk dalam neraka. Kita tidak meminta, Tuhan, hamba persembahkan, terserah kepadamu, engkau memberi yang terbaik dari pilihanmu. Saudara, ini penting sekali. Bukan cuma buat anak-anak muda. Untuk pilihan-pilihan apapun, option-option apapun dalam hidup saudara, dalam berdagang, dalam berbisnis, dalam mencari uang dan lain sebagainya. Saudara, engkau harus selalu menengok kepada Tuhan. Tuhan, beri kepada hamba saldo rohani. Beri kepada hamba perjanjian-perjanjian seperti yang kau kehendaki, itu saja yang boleh terjadi dalam hidup hamba. Katakan amin. Katakan, saya harus demikian. Katakan, saya tidak boleh hanya menitik beratkan
kepada perkara duniawi. Yang mau beri tepuk tangan bagi dia. Mari para kekasih, saya akan tunjukkan kepada saudara. Mau tambah saldo bersih Anda? Katakan, saya mau tambah saldo bersih saya. Saudara, nah, sumber saldo adalah iman kepada firman. Saudara, jadi kalau saudara mempunyai iman kepada firman, kemudian ya, ayatnya pada Bilangan 11, 21, 23 tadi sudah kita baca. Langkah kedua, katakan langkah berikutnya, saya harus bertindak dengan iman. Saudara, Abraham ini dia penuh dengan keyakinan kepada Tuhan, sehingga walaupun usianya sudah tua, tetapi tetap dia mendapatkan anak dari Tuhan. Ya, saudara. Jadi saudara dan saya harus belajar percaya. Katakan, saya harus yakin bahwa perjanjian Tuhan pasti terjadi, walau lama. Ya, jadi saudara harus tahu di situ keyakinan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita adalah satu keyakinan bahwa Dia akan memberkati kita dan Dia akan membuka jalan bahkan ketika kita sudah putus asa. Saudara, seperti Abraham, dia menantikan kepada Tuhan, dan Tuhan pada akhirnya ketika dia berusia pada usia 100 tahun, maka Tuhan memberi kepada Abraham anak yang bernama Iskak. Jadi saudara mesti tahu bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Cuma bagi sayalah yang bikin mustahil. Saya berkata, Tuhan, saya sudah tua nanti. Kalau saya sampai terlalu tua bagaimana? Ya, saudara. Jadi di sini saya ingin supaya semua saudara tahu bahwa tidak ada kata tua. Tidak ada kata terlambat kalau engkau memegang dan bertindak dengan iman. Ya. Jadi kalau saya dan saudara bertindak dengan iman, maka pastilah kejadian akan terjadi luar biasa di dalam hidup kita. Amin. Di dalam pasal 4, Roma pasal yang keempat, ya saudara. Ayat yang ke-20. Ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-19. Kita akan baca. 1, 2. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa dia akan menjadi bapa banyak bangsa. Menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup 20. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Amin. Beri tepuk tangan bagi dia. Jadi saudara, di sini kita melihat walaupun tubuhnya sudah bukan lemah tapi sangat lemah. 99 tahun, punya anak umur 100 tahun. Itu dongeng kata saudara. Tapi itu tidak, itu terjadi pada Abraham. Saudara. Jadi kalau saya dan saudara bertindak dengan iman, katakan, bila saya bertindak dengan iman, saya meninggalkan mustahil. Saya menggapai kepenuhan janji Allah. Seperti Bapak Abraham. Dalam nama Yesus.